Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perpajakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wiwit Nazifa Putri dengan NIM C1C020112 dari R012 Akuntansi. Adapun pokok pembahasannya adalah yang pertama yaitu PPh, yang kedua itu subjek pajak, yang ketiga yaitu objek pajak. Yang pertama PPh, pengertian PPh dan penghasilan. PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Sedangkan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Yang kedua yaitu subjek pajak. Yang menjadi subjek pajak yang pertama yaitu orang pribadi atau warisan yang belum terbagi. Yang kedua, badan yang terdiri dari PT, CV, perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan bentuk apapun, FA, kongsi, koperasi, dan lain-lain atau organisasi sejenis lembaga dan bentuk badan lainnya. Yang ketiga yaitu bentuk usaha tetap atau BUT. Subjek pajak dibedakan menjadi yang pertama subjek pajak dalam negeri, yang terdiri dari subjek pajak orang pribadi dan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang kedua ada subjek pajak luar negeri, yang terdiri dari orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Kedua, orang pribadi sebagaimana poin A yang menerima penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Yang ketiga, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Dan yang terakhir, badan yang sebagaimana poin C yang menerima penghasilan bukan dari BUT di Indonesia. Mulai dan berakhirnya pajak subjektif. Subjek pajak dalam negeri orang pribadi mulai saat dilahirkan, berakhir saat meninggal. Mulai saat berada di Indonesia, berakhir saat meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Subjek pajak dalam negeri badan, mulai saat didirikan, berakhir saat dibubarkan. Subjek pajak luar negeri BUT, mulai saat menjalankan usaha, berakhir saat tidak lagi menjalankannya. Mulai saat menerima penghasilan dari Indonesia, berakhir saat tidak lagi menerima penghasilan dari Indonesia. Warisan belum terbagi. Mulai saat timbulnya warisan belum terbagi, berakhirnya saat warisan telah selesai dibagikan. Yang tidak termasuk subjek pajak, yaitu Badan Perwakilan Negara Asing. Yang kedua, pejabat perwakilan diplomat, konsultan, dan pejabat lain negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan WNI, di Indonesia tidak melakukan pekerjaan atau usaha, adanya timbal balik dari negara yang bersangkutan. Yang ketiga, organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 304 KMK 04 1958 tanggal 15 Juni 1998 dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota. Contoh, ADB, IBRD, IDA, IFC, IJJ, DF, IMF, UNDP, FAO, dan lain-lain. Yang keempat, pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 314 KMK 04 tanggal 15 Juni 1998 dengan syarat bukan WNI di Indonesia tidak melakukan pekerjaan atau usaha, adanya timbal balik dari negara yang bersangkutan. Yang ketiga, objek pajak. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain-lain dalam undang-undang ini. Yang kedua, hadiah undian atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan. Yang ketiga adalah laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan
pengembalian pajak. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan dengan pengembalian utang. Dan yang ketujuh, dividen dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang ke-8 ada royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Ke-9 sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Ke-10 penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang ke-11 keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang ke-12 keuntungan selisih kurs mata uang asing. Yang ke-13 selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Ke-14 premi asuransi. Yang ke-15 iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ke-16 tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Yang ke-17 penghasilan usaha dari berbasis syariah. Ke-18 imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan yang terakhir itu 19 surplus Bank Indonesia. Yang tidak termasuk objek pajak. Yang pertama adalah bantuan atau sumbangan dan harta hibah. Yang kedua ada warisan. Ke-13 harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Yang keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Yang kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi beasiswa. Yang keenam, dividen atau bagian laba. Yang ketujuh, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan. Yang ke-8, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada nomor 7 dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang ke-9, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perusahaan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontak investasi kolektif. Yang ke-10, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal Ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan Indonesia. Ke-11, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Ke-12, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan. Ke-13, bantuan dan santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.